Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Randy Maulana, dan di video kali ini gue bakalan membahas salah satu game PC lagi ya teman-teman. Jadi di video kali ini kita bakal bahas game Hapunan. Jadi game ini dirilis tanggal 10 Januari tahun 2025 kemarin ya. Game ini bisa kalian mainkan di PC maupun di Android. Jadi terserah kalian mau main di mana ya. Ya, jadi game ini singkatnya menceritakan seorang penjual telur yang tinggal di negara Filipina, tepatnya di sebuah kampung cuy. Dan ternyata di kampung tersebut sedang ada tragedi yang mereka sebut sebagai pay to kill. Atau kalau ditranslate ke dalam bahasa Indonesia itu disebutnya membayar untuk membunuh ya teman-teman. Tapi kalau di Indonesia itu kita sering nyebutnya itu sebagai pembunuh bayaran ya teman-teman. Ya, jadi insiden di kampungnya tersebut banyak menewaskan orang-orang tidak bersalah, termasuk warga di kampungnya sendiri cuy. Jadi mampukah si karakter utama kita ini menyelesaikan masalah tersebut? So, saksikan seterusnya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk tekan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan update video terbaru dari channel gue ya teman-teman. Oke, kalau sudah langsung aja kita mulai alur ceritanya. Let's go. Ya, jadi di awal game ini kita diperlihatkan karakter kita yang terbangun karena disuruh makan sama orang tua kita cuy. Dan karakter kita ini bernama Nico ya teman-teman. Dan satu adik kita yang lagi tidur tuh namanya Nixon guys. Ya, jadi si Nico ini terbangun karena disuruh maknya untuk makan. Kanina pa kita tinatawag eh. Bakit ang tagal mo pumunta rito? Okay lang ba kapatid mo? Mabuti naman, umpisahan mo nang kainin pagkain mo at baka lumamig. Tara, kain na tayo. Jadi setelah datang ke dapur, Nico pun langsung melahap makanan ibunya yang disajikan di atas meja, yaitu berupa nasi dan 2 ikan tuyo. Setelah selesai makan, ibunya pun menanyakan bagaimana kesehariannya di sekolah. Lalu si Nico menjawab kalau di sekolahnya sedang mengadakan proyek dan itu membuatnya stres. Kemudian Manya menjawab kalau dia harus belajar lebih giat lagi. Jangan cuma bisanya main doang sama teman-temannya atau berkeliaran. Lalu si Nico mengiyakan perkataan Manya tersebut. Lalu tiba-tiba di sebuah radio pun disiarkan sebuah berita yang isinya kayak begini guys. Magandang gabi mga kababayan, at nagbabalik na naman ang Radyo 819 DZAR. Mag-iingat po tayo mga kababayan dahil madami na ang namamatay ngayon dahil sa pay to kill. Nangyayari lang daw ang insidente sa gabi kaya pinag-iingat po ang lahat. May nahuli na rin na otoridad sa kasong ito at base sa kanila, binabayaran ng nakatataas ang mga tauhan nila na pumatay kapalit ng pera. At mag-iingat na rin kayo dyan sa lugar ng Barangay Sakdudol dahil 2 na po ang namatay sa lugar na yan ayon sa report ng mga kapulisan. At yan lamang po ang ating balita sa mga oras ito. Salamat po. Setelah mendengar isi berita dari radio tersebut, emaknya si Nico ini memperingatkan si Nico untuk berhati-hati terhadap pay to kill yang sedang maraknya terjadi di kampung tersebut. Ibunya mengatakan bahwa kasus pay to kill ini tidak terjadi hanya sekali, namun sudah ada sejak ibunya masih kecil. Ya, setelah ngomong panjang lebar, akhirnya si Nico ngerti juga kalau kejadian itu benar-benar ngeri ya. Selang beberapa saat mereka ngobrol, mereka pun kedatangan ayahnya yang membawakan banyak sekali ayam yang merupakan makanan yang tak biasa dimakan oleh Nico karena harganya sangat mahal ya. Lalu si ayah pun memberitahu kepada Nico untuk berhati-hati atas kejadian yang barusan di radio itu ya, pay to kill, agar si Nico tidak jadi korban selanjutnya. Lalu kemudian ayamnya ditaruh di meja dan ayahnya pun beranjak tidur. Ibunya menyuruh Nico setelah makan harus mematikan lampu, menutup jendela, dan mengunci seluruh pintu, dan kemudian bersiap-siap untuk berjualan balut. Setelah mengerjakan seluruh perintah emaknya, si Nico pun bersiap-siap untuk jualan. Dia pun mengambil senter dan 1 buah bakul
yang isinya ada balut sama di luarnya tuh ada cicaron ya, yang siap untuk dijual. Namun selama beberapa saat setelah mempersiapkan jualannya, tiba-tiba jendela rumahnya dia dilemparin batu oleh seseorang. Karena merasa penasaran, dia pun mencoba jendelanya. Dan rupa-rupanya, dan ternyata itu adalah si Ashley, tetangganya sendiri. Lantas dengan kesal, Nico pun bertanya mengapa ia melakukan hal itu. Lalu si Ashley menjawab kalau dia ingin memberitahu apakah si Nico sudah menonton atau melihat berita di radio. Dan si Nico pun menjawab sudah mendengarnya. Kemudian si Ashley memberitahu agar berhati-hati terhadap pay to kill. Ia mengatakan sebentar lagi ia akan jualan, tetapi sebelumnya dia sudah mengerjakan perintah dari ibunya sebelumnya, seperti matikan listrik, matikan apa maksudnya ya, terus tutup pintu sama tutup jendela. Ya udah karena sini kau mau jualannya kan, ya udah si Ashley itu bilang ya udah selamat berdagang gitu. Ia pun mulai mengeluarkan senternya untuk menerangi perjalanannya, karena sepertinya perjalanan itu gelap ya di malam hari. Setelah menyalakan senter, ia pun mulai berjalan. Dan ketika ia mulai berjalan, dirinya pun teralihkan oleh sebuah gudang yang terletak di suatu jalan gitu guys. Ia pun langsung samperin gitu dan ternyata pas disamperin, ternyata itu di situ ada pintu menuju bawah tanah yang sayangnya emang terkunci. Ya udah karena emang terkunci ya kan, jadinya si Nico lanjut aja menuju ke tempat dagangnya. Setelah sampai di tempat dagangnya, ia pun masuk ke sebuah tempat yang ternyata di situ tempat dagangnya tuh kayak di komplek itu ya, kayak di komplek-komplek gitu. Yang dimana di situ ternyata ada pos penjagaannya ya. Jadi aman kalau ada maling langsung ditembak duar. Dan setelah itu, ia pun mempersiapkan barang dagangannya. Ia pun mengeluarkan balut sama cicaronnya. Dan kemudian pun ia berdagang. Ia pun mulai memanggil para pelanggan dengan cara menyebutkan kata balut-balut sampai berapa kali. Dan kemudian si pelanggan pertama pun datang yang bernama Kanoy. Ia pun ingin membeli satu buah balut dan satu cicaron. Dan setelah kita memberikannya, ia pun membayarnya. Setelah selesai bayar, si pelanggan itu pun menanyakan mengapa dia tidak berjualan di jembatan. Lalu si Nico menjawab kalau jalan menuju ke jembatan sangatlah jauh. Terlebih lagi sedang ada kasus pay to kill yang sedang marak-maraknya terjadi di kampungnya. Si Nico bilang kalau dia di sini udah jualan seminggu kemudian. Lalu dia baru notice sekarang. Ya udah karena baru sadar ya kan. Ia pun beranjak pulang. Setelah selesai, ia pun memanggil pelanggan berikutnya. Dan tiba-tiba datang pelanggan kedua yang bernama Bong. Ini mirip kayak Windah ya mukanya. Ya jadi ceritanya nih si Bong ini pengen beli satu balut dan 3 cicaron ya. Langsung dikasih sama Nico dan dibayarlah sama si Bong. Setelah itu lanjut ke pelanggan ketiga yaitu bernama Totoy. Ia meminta satu balut dan 2 cicaron. Habis itu dibayar dan ya udah langsung pergi aja gitu kan. Tapi tadi sangka meskipun udah malam-malam, tapi dagangannya tetap laku cuy. Ini dagangannya langsung tinggal sedikit aja nih si Nico nih. Rajin banget nih anak nih ya. Jadi saat itu ketika dia sedang menunggu pelanggan lagi sampai dagangannya habis, tiba-tiba Belut. ayo ada yang kaget enggak? Oke lanjut ya. Jadi di sini ceritanya si Nico abis dikagetin sama nenek-nenek yang namanya Madonna. Jadi si Madonna ini pengen mencari snack favoritnya dia yaitu cicaron. Tapi sayangnya cicaronnya udah habis. Jadinya si nenek tersebut ya udah beli balutnya aja deh. Lalu si Nico ini mengiyakan permintaan si nenek. Dan setelah menyiapkan balutnya, ia pun bilang kalau ini gak usah bayar nek, ini gratis buat nenek. Yang tadinya si nenek pengen bayar, jadinya alhamdulillah cuy. Jadinya uang yang tadi mau dipakai buat bayar, sekarang malah dipakai buat beli air cuy. Setelah membeli balutnya, si nenek memberitahu kepada Nico untuk segera kabur dari tempat ini. Kalau enggak, dirinya beserta dengan keluarganya bakalan dihabisi guys. Si Nico awalnya tuh nggak tahu guys apa yang dikatakan oleh nenek ini. Tapi si nenek itu bilang kalau dia nggak bisa jelasin semuanya. Tapi ini sebagai peringatan membuat Nico kalau masih ingin selamat.
Dan kemudian si nenek itu pergi. Si Niko pun merasa heran kenapa orang-orang yang membeli dagangannya hari ini mempunyai perilaku yang aneh. Kayak misalkan tadi, kenapa ia berjualan di sini? Gitu pertanyaannya. Si Niko pun berfirasat, mungkin maksudnya orang-orang mengatakan seperti itu, sepertinya bakal ada bencana yang akan menimpa dia. Si Niko pun mengangkat bakulnya dan bersiap-siap untuk kembali ke rumah. Tapi sebelum dia pulang, dia melihat kalau pintunya tuh terkunci. Dan dia baru ingat kalau si penjaga pos lain memegang kuncinya. Ia pun menghampiri pos tersebut. Dan dia melihat kalau kuncinya sedang tergeletak di meja. Lalu di saat si Niko mencoba untuk mengambil kuncinya, tiba-tiba Woi, anong ginagawa mo dito? Tiba-tiba muncul si penjaga pos itu yang bernama Mang Berto. Ia pun marah-marah kepada Niko, kenapa dia mengambil kunci itu. Lalu si Niko menjawab kalau dia ingin pulang tapi pintunya terkunci. Lalu si Mang Berto tanya lagi, kenapa nggak izin dulu gitu. Awalnya dia kira nggak ada siapa-siapa, tapi setelah tahu ada Mang Berto, dia pun langsung kena mental cuy. Yaudah karena Mang Berto udah kesel ya kan. Jadi ini dia serahin kuncinya ke Mang Berto. Dan pada akhirnya, si Niko pun berhasil keluar dan beranjak pulang ke rumah.